Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4? Hari ini kita akan belajar matematika, membahas mengenai materi, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pertama, kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan terlebih dahulu. Syarat yang harus dipenuhi untuk membandingkan pecahan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk membandingkan pecahan di materi kelas 4 ini, ada 3 simbol yang digunakan. Yang pertama, simbol lebih besar. Simbol ini dipakai untuk membandingkan bahwa pecahan satu lebih besar ketimbang pecahan lainnya. Simbol yang kedua sama dengan. Simbol ini menandakan bahwa pecahan satu nilainya sama dengan pecahan lain. Simbol yang ketiga adalah lebih kecil. Simbol ini digunakan untuk membandingkan bahwa suatu pecahan nilainya lebih kecil daripada pecahan lainnya. Kita akan bahas satu persatu mengenai simbol tadi ya anak-anak. Yang pertama, simbol lebih besar. Langsung ke contoh soal. 2/3 titik-titik 2/5. Untuk menentukan simbol pembandingnya, kita samakan penyebutnya dahulu. Caranya bagaimana ya? Penyebut pecahan pertama 2, penyebut pecahan kedua 3. Pecahan pertama kita kali dengan penyebut pecahan kedua. Sedangkan pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Di pecahan pertama, pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan angka 5. 2 kali 5 dan 3 kali 5. Di pecahan kedua, kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Penyebut pecahan pertama adalah 3. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. 2 kali 3 dan 5 kali 3. Setelah kita kalikan hasilnya 10/15 dan 6/15. Sekarang penyebutnya sudah sama ya. Kita lihat pembilangnya. Dari situ dapat kita ketahui bahwa 10 lebih besar daripada 6. Tinggal kita letakkan simbol lebih besar untuk mengisi titik-titik ini. Maka dari penjelasan tadi dapat disimbolkan bahwa 2/3 lebih besar dari 2/5. Yang kedua, simbol sama dengan. Contoh soal 2/6 titik-titik 1/3. Untuk menentukan simbol pembandingnya, kita samakan penyebutnya dahulu. Caranya bagaimana? Di pecahan pertama, penyebutnya 6. 6 ini merupakan kelipatan dari penyebut pecahan kedua. Karena kelipatan dari 3, maka kita jadikan 6 sebagai penyebut pembanding. Jadi penyebutnya tidak perlu kita rubah. Di pecahan kedua, kita kalikan dengan 2 agar nilai penyebutnya 6. 1 kali 2 dan 3 kali 2. Setelah kita kalikan, hasilnya 2/6 dan 2/6. Karena nilainya sama, maka kita letakkan simbol sama dengan untuk mengisi titik-titik ini. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa 2/6 sama dengan 1/3. Yang ketiga, simbol lebih kecil. Contoh soal 2/3 titik-titik 6/5. Untuk menentukan simbol pembandingnya, kita samakan penyebutnya dahulu. Bagaimana caranya? Penyebut pecahan pertama 3, penyebut pecahan kedua 5. Pecahan pertama kita kali dengan penyebut pecahan kedua, sedangkan pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama.
Di pecahan pertama, pembilang dan penyebut sama-sama kita kali dengan angka 5. 2 kali 5 dan 3 kali 5. Di pecahan kedua, kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Penyebut pecahan kedua adalah 5. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. 6 kali 3 dan 5 kali 3. Setelah kita kalikan, hasilnya 10 per 15 dan 18 per 15. Sekarang penyebutnya sudah sama. Kita lihat pembilangnya. Dari situ dapat kita ketahui bahwa 10 lebih kecil daripada 18. Tinggal kita letakkan simbol lebih kecil untuk mengisi titik-titik ini. Maka dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa 2 per 3 lebih kecil dari 6 per 5. Yang terakhir mengurutkan pecahan. Masih menggunakan kaidah yang sama, yaitu menyamakan penyebut terlebih dahulu. Langsung ke contoh soal ya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 1/2, 2 per 3, 4 per 5. Yuk kita bahas bersama-sama ya. Pecahan pertama ada 1/2. Pembilangnya 1 dan penyebutnya 2. Pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan lainnya, yaitu kita kali dengan 3 dan 5. Pembilangnya 1 kali 3 kali 5. Penyebutnya 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 15 per 30. Di pecahan kedua ada 2 per 3. Pecahan kedua ini kita kalikan dengan penyebut pecahan lainnya, yaitu kita kali dengan 2 dan 5. Pembilangnya 2 kali 2 kali 5. Penyebutnya 3 kali 2 kali 5. Hasilnya 20 per 30. Di pecahan ketiga ada 4 per 5. Pecahan ketiga ini kita kalikan dengan penyebut pecahan lainnya, yaitu kita kali dengan 2 dan 3. Pembilangnya 4 kali 2 kali 3, penyebutnya 5 kali 2 kali 3. Hasilnya 24 per 30. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama bukan? Jika penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita urutkan dari yang terkecil, sehingga kita dapat urutannya 1/2, 2 per 3, 4 per 5. Itu tadi pembahasan di video pembelajaran hari ini. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Untuk tugasnya, silakan kerjakan lembar portofolio tanggal 22 Juli 2020 yang sudah diberikan di hari Sabtu lalu. Jika Anda kendala, langsung menghubungi Ustadzah ya. Sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.